Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengenalan materi dan pengajaran bahasa Indonesia di SD, kami dari mahasiswa Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Prodi PGSD, membuat video ini dengan beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dengan dosen pengampu, Iputu Okaswardana, SPD MPD. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Eits, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu ada saya sendiri, Ninengah Persi dengan NIM 20 20 10 60. Ke pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewa Yusri Miana Aniari, NIM 2020 10 6005, kelas A, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan ingin menjelaskan materi saya. Materi yang akan saya jelaskan adalah 1. Pendekatan Promar adalah pendekatan klasik dan tradisional dalam belajar bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa belajar bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah bisa dilakukan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak memiliki latar belakang. Prosedur belajarnya pun hanya mendasarkan pada pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik oleh umum. Menurut pendekatan ini yang ditemukan oleh SMI, pelajaran dimulai dengan rumus-rumusan, kemudian diaplikasikan dengan contoh-contoh pemakainya. Metode belajar bahasa yang baik dengan mendekatkan ini adalah metode terjemah data bahasa dan metode membaca. Yang kedua, pendekatan embedded adalah pendekatan atau aliran behavioris. Pendekatan mekanis disebut pendekatan empiris karena didasarkan pada pengalaman, dan disebut pendekatan behavioris karena pendapatan menemukan dari psikologi behavioristik. Disebut pendekatan mekanik karena sifat dari tingkah laku dalam psikologi behavioristik adalah mekanis. Tokoh aliran ini misalnya Christer. Adapun asumsi dalam pendekatan ini meliputi 1. Bahasa adalah ajaran bukan tulisan. 2. Bahasa adalah rangkaian kebiasaan. 3. Bahasa yang sewajarnya adalah yang digunakan di runtutnya, bukan yang sewajar diajarkan. 4. Ajarkanlah bahasa dan bukan tentang bahasa. 5. Tidak ada 2
bahasa yang sama, metode belajar bahasa yang sesuai dengan pendekatan mekanis ini adalah metode oral, metode Mickey, metode Drink. Nah, yang ketiga ada pendekatan struktural, adalah pendekatan belajar bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah sepakat kaidah. Oleh karena itu, pendekatan bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dengan demikian, pengetahuan bidang konflik bahasa lebih diutamakan. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa agar semakin cermat dalam menyusun kalimat karena mereka sudah memahami kaidahnya. Perkenalkan, nama saya Niko Mang Fitriani dengan NIM 2020106017. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya dengan menjelaskan 3 pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pendekatan keterampilan, pendekatan rasional, dan pendekatan fungsional. Baik, langsung saja ke penjelasannya. 4. Pendekatan keterampilan. Proses setiap manusia yang dilahirkan dibekali dengan kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini tumbuh dan berkembang bila dibina dan dilatih. Dalam belajar, diperlukan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. Setiap keterampilan terdiri atas beberapa subtema keterampilan yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Berbagai kemampuan dasar yang dapat dikembangkan dengan pendekatan keterampilan proses adalah 1. Mengamati, 2. Menggolongkan, 3. Menafsirkan, 4. Menerangkan, 5. Mengkomunikasikan, dan 6. Mengendalikan. 5. Pendekatan rasional. Pendekatan rasionalis dikenal sebagai aliran metalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Adapun asumsi-asumsinya adalah manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa. Yang kedua, bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan dalam berpikir. Yang ketiga, bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan tata bahasa. Yang keempat, aturan-aturan tata bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. 6. Pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam komunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode intensif, metode audiovisual, dan metode linguisi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Selanjutnya, pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan ini diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Rina Swandepi, NIM 2020 10 60 80, Prodi PGSD kelas B. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu 10 pendekatan psikologi, 11 pendekatan psikolinguistik, 12 pendekatan komunikatif. 10. Pendekatan psikologi. Dalam pembelajaran bahasa, menelaah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi psikologi dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam penyusunan strategi pembelajaran. Adapun asumsi-asumsi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa antara lain A. Teori behaviorisme, B. Teori Gestalt, dan C. Teori kognitif. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa skala tingkah laku termasuk tingkah laku berbahasa manusia merupakan respon terhadap stimulus. Yang kedua yaitu teori Gestalt. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengkaji secara mendalam. Dan yang terakhir yaitu teori kognitif. Menurut teori ini, segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan sadar bersumber pada otak dan digerakkan oleh kognitif yang meliputi segala aspek kegiatan. Mulai dari menyadari adanya masalah, mengidentifikasikannya, merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi atau data, menyimpulkan, mengevaluasi simpulan, dan strategi untuk mencapai tujuan. Oke, kita lanjut pada materi 11 yaitu pendekatan psikolinguistik. Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran tentang proses yang terjadi pada benak anak ketika mulai belajar bahasa, serta bagaimana pula perkembangannya. Baik, materi yang terakhir yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.